Ngerti ora guys, aku ndredeg banget guys dicari petugas-petugas dari BNN guys. Aku ndredeg tenan iki ning ngopo. Iki ning ngopo. Iki ning ngopo. Iki ning ngopo. Pak Uji, ini Mbak Rini, teman kami di bidang pencegahan di BNPB sama dengan saya. Dan tadi sudah saya bicarakan dengan Mbak Oki bahwa kita maksud kami ke sini untuk biar kita bekerja bareng Pak, bersinergi untuk membentuk desa bersinar di daerah Giri Sekar khususnya dan di daerah Panggang pada umumnya Pak. Walaupun kasus nanti tidak hanya di Giri Sekar, tapi kalau melebar ke itu lebih baik, jadi kita tahu bahwa di situ juga rawan. Nah, tadi saya dapat informasi dari Polsek bahwa ada banyak penyalahguna pil sapi psikotropika itu anak-anak SMP. Jadi mereka 30 sampai 40% anak SMP. Karena harganya murah juga mungkin ya Pak. Nah, itu Pak. Jadi tadi juga sudah gimana sih Pak? Karena sifat dari Polsek sendiri itu hanya preventif dan tidak boleh melakukan penangkapan, karena Polres yang menangkap dan menindaklanjuti kasus itu. Nah, terus kalau sudah Bapak lakukan apa? Akhirnya mereka cerita bahwa ya saya kembalikan lagi ke sekolah. Jadi tidak ada Pak, oh gini aja Pak. Berarti nanti kalau itu kita bareng-bareng kita lakukan sosialisasi dan ada deteksi dini di situ dengan cara tes urin atau seperti apa. Nanti kalau sudah ada yang positif pakai, kita ke puskesmas atau ke RKANA atau ke registrasi seperti itu. Nah, kita mau mengajak puskesmas ini untuk seperti itu Pak, sebagai penjangkau, sebagai kepanjangan tangan BNN karena tidak bisa bekerja sendiri-sendiri gitu, untuk mewujudkan desa bersinar dan mewujudkan remaja kita itu bebas dari narkoba. Siap. Untuk masa depan mereka juga. Oke. Terima kasih Mbak Mbak Elmi Mbak Elmi dan Mbak Rini ya. Terima kasih niat baik dari BNN. Bagaimanapun juga saya Uji dan Mbak Oki mewakili Kepala Puskesmas yang hari ini memang beliau DR Dinas Luar, jadi tidak bisa menanggapi secara langsung terkait apa yang penjenengan berdua sampaikan. Intinya ini momen bagus sekali. Artinya saya selaku petugas programmer Keswa itu sebenarnya sudah sekian lama itu menunggu itu artinya satu, dari memang di wilayah kerja kami khususnya di Giri Sekar itu ada pusat rehabilitasi nafsa, penggunaan narkoba nafsa. Itu sejauh ini jujur tadi sedikit sudah saya ceritakan bahwasanya mungkin belum untuk membuat satu semacam MOU kerjasama apa yang mereka butuhkan, karena memang yang saya tahu ini Mbak Elmi, Mbak Erini ya, di Elkana itu memang beliau-beliau itu kan LSM ya, jadi di situ mungkin tenaganya juga sudah memadai, jadi artinya perawatnya juga ada, mungkin tidak menutup kemungkinan itu dokternya juga ada, psikiaternya juga banyak, kemungkinan begitu. Akhirnya mungkin itu ya dalam kacamata saya. Terus yang kedua kalinya sejauh ini yang kami lakukan ya, kami sifatnya aktif manakala ada rujukan dari Elkana, artinya ya penghuni itu bermasalah terhadap status kesehatannya, entah itu gatal-gatal, entah itu sakit perut, itu nanti dibawa ke sini ya baru kasih terapi dan segala macam. Intinya demikian. Jadi jujur memang di wilayah kita ada pusat rehab, tapi sejauh ini belum ada sinergi. Iya, belum ada sinerginya. Ini malah momen bagus sekali Mbak Elmi, Mbak Rini nanti iso mempertemukan kami dengan salah satu mungkin yang bertanggung jawab di Elkana. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya menanggapi apa yang disampaikan Mbak Elmi, bahwa memang di seputaran Panggang itu memang sudah beberapa saat sebenarnya, bukan hanya 1-2 bulan. Yang saya tahu juga karena salah satu Babin Kamtipmas itu aktif sekali yang di Giri Sekar itu. Beliau Pak Yayan itu memang aktif, aktif sekali sama saya. Pokoknya itu mitra kerja kami gitu lah. Sejauh ini ada masalah apa di wilayah kita, khususnya di UPT, wilayah UPT Puskesmas 2, pasti kami komunikasikan. Sejauh ini juga memang sudah beberapa waktu
disampaikan dari beliau-beliau petugas Polsek Panggang itu memang terjadi seperti apa yang jenengan sampaikan. Cuman ya itu tentunya anak masih di bawah umur gitu ya Mbak. Jadi ya memang akhirnya pengawasan orang tua. Ya, akhirnya dikembalikan. Ya, makanya Pak itu kan kerjasama dengan balai desa atau Pak Kades untuk gimana sih anak-anak itu biar ada kegiatan di wilayahnya Pak Karangtaruna dan sebagainya. Itu kembali lagi ke keluarga. Jadi kalau pada kami BNN sendiri kan program untuk semua pencegahan itu kita kembalikan kepada ketahanan keluarga, Pak. Jadi terus terang memang kalau ada kasus muda dikembalikan pada keluarga ya berarti kan yang perlu dibina juga lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, kedepannya juga kita salah satu wujudnya yaitu jadi mungkin melalui nanti kita saya kan nanti kedepannya sudah jelaskan akan ada relawan segala gitu ya. Nah itu nanti relawan itu nanti yang akan kita mohon untuk bergerak aktif. Mungkin kalau dulu Babinsa jelas, Babinsa jelas, terus kan jelas. Cuman mungkin kan nanti dengan adanya relawan artinya tidak kerja sendiri atau Pak, jadi bisa bekerja sama-sama menggerakkan desa desa kami untuk lebih lebih aware, lebih peduli, lebih bersinergi dengan pihak-pihak lain ya, mungkin termasuk ya salah satunya dengan pihak Elkana itu juga ya, nanti pihak Elkana terus terang kan juga kita juga ada sinergi juga dengan sana, jadi otomatis minimal kita mungkin ya juga nanti istilahnya bisa nyambung nyambung tali ya, jadi sama-sama kedepannya kita masing-masing punya peran masing-masing dalam membentuk memerangi itu tadi. Siap. Kita juga ada namanya bagian rehabilitasi kalau di BNN Bapak. Itu khusus untuk rehabilitasi itu ada psikolognya, ada psikiaternya, ada konselornya gitu, ada dokternya. Sebenarnya dari pihak bagian rehabilitasi itu sudah sowan ke Pak Kadesnya di Sekar. Oh gitu. Iya, jadi mereka itu akan membentuk agen pemulihan namanya. Oh gitu. Nah, itu mungkin nanti akan sowan juga ke sini ya. Iya, jadi mungkin belum karena ini kan programnya bareng kita ya Pak ya. Jadi kalau kami di sini kan untuk yang pertama adalah kami lebih pembentukan relawan dulu, jadi lebih ke pembentukan secara aktif dalam masyarakat. Nah nanti bagian rehabilitasi juga mungkin akan soal ke sini, mungkin ya kemungkinan juga untuk membuat sinergitas juga itu antara pihak Elkana, yaitu menyambungkan dengan Elkana dan bisnis. Jadi nanti di sini juga desa bersinar itu jadi tidak cuman istilahnya bersih narkoba, hanya semata-mata capnya gitu loh, tetapi di dalamnya juga ada aktivitasnya, ada orangnya. Nanti tidak cuma dari sini tok Pak, maksudnya cuma dari satu desa atau satu kecamatan yang dikumpulkan, tetapi dari satu Gunung Kidul semua kita kumpulkan. Nanti masing-masing monggo membuat rencana aksi juga, apa yang bisa dilakukan di desanya masing-masing gitu, karena kan karakternya beda-beda. Mungkin yang di daerah gunung yang karakter masyarakatnya pedagang beda dengan yang nelayan gitu kan, monggo nanti disesuaikan. Nah di situ nanti kita bisa tahu di akhir kegiatan ada supervisi di akhir tahun oleh kami Pak, mungkin untuk mengetahui kendala apa sih, mungkin ada kendala yang bisa tahun depan masih jelas ya jelas terkait dengan nafsa kan gitu. Meskipun kalau kami bilangnya narkoba di sini nafsa tapi jelas. Nah kedepannya itu nanti selain kendala apa aja, terus mungkin saling memberi semangat Pak, kadang namanya juga orang kerja kadang naik turun semangatnya gitu. Ketemu masyarakat saya kok pasif aku kesel apalagi tanggal tua ya Mbak. Pasir enggak ada enggak. Jadi monggo sarang-sarang nanti bersama-sama kita saling membuat ya kita sama-sama bukan sekedar jatim tapi kerja rasa. Relawan itu kan tidak harus di desa itu aja Pak. Mungkin dia aslinya desa ini, tapi karena belum ada relawan di daerah sana bisa juga dia bergerak di sana gitu loh. Contohnya kami BNN PDI Pak. Mungkin tapi karena Gunung Kidul belum ada BNN-nya sama Kulon Progo akhirnya kami juga masuk gitu loh. Jadi untuk saling membackup ya Mbak ya, saling memberikan ini, karena kalau kita biarkan efek dari yang wilayah sana kan bisa masuk ke wilayah sini nanti. Atau dari gini aja Mbak, kalau dari sekolah itu ngomong dulu sama kepala sekolahnya atau guru BK-nya. Dia minta pengumuman nanti bisa dari Panggang 1 atau Panggang 2. Monggo nanti diatur saja, itu kan kewenangan, saya nggak tahu ya kewenangannya siapa. Tetapi
karena yang dilatih ini Pak Huji dan teman-teman gitu, lebih baiknya memang yang relawannya sih aktif di sana gitu. Walaupun hanya melihat atau hanya foto gitu, melihat pelaksanaannya, mengawal lah istilahnya gitu Pak. Gitu. Terus nantinya kan tadi Pak Kanitnya juga sudah nanya itu gimana nih Mbak? Ya kita lakukan sosialisasi dulu Pak. Itu nggak mempan nih. Nah berarti harus ada efek jerah. Nah efek jerahnya tadi itu mungkin dengan tes urin. Tes urin tadi sudah saya sanjang oleh Pak Kanit. Jadi pihak sekolah itu untuk membeli alatnya sendiri dari dana BOS atau dari komite sekolah. Tidak harus semua, tapi yang TO saja. Jadi yang teridentifikasi lah, yang terlihat kan bisa kelihatan. Setelah hasilnya muncul nanti bisa puskesmas, bisa ke rehab, nanti bisa ke PNM. Jadi ada tindak lanjut tidak kita biarkan, karena itu kan tanggung jawab kita juga loh. Iya, betul. Jadi kedepannya kita coba cari solusi gitu. Kasihan Pak masih SMP dulu, karena survei di Puslit itu ternyata kenapa di DIY itu paling tinggi penyalahgunaan untuk pelajar, karena pelajarnya itu SMP Pak, hanya di Jogja yang sudah, yang lain itu SMA. Provinsi lain itu SMA, tapi hanya di Jogja ini yang SMP. SMP ya. SMP sudah mengenal. Iya. Nanti kita akan terus dampingi Pak Huji selama setahun ini kita masih lurus terus. Ini lah Pak Huji nanti. Saya mungkin Pak Huji tiba-tiba di WA, Pak Huji gimana ini loh, terus di BNN Ini sebenarnya untuk mengawali kegiatan setelah koordinasi ini nanti ada undangan talk show ya. Kaitannya dengan Desa Bersinar juga. Ini nanti ada lintas sektoral juga Bapak, ada Polres, Polsek. Ya, jadi satu di layar itu ada beberapa yang memang kita libatkan karena kerja sendiri itu capek toh Pak, jadi saling membackup lah. Nah untuk pembentukan Desa Bersinar kita serahkan juga Pak, ini nanti seperti ini mungkin untuk seperti apa sih Desa Bersinar membuatnya jenisnya. Ini untuk kami ya Pak? Ya, oke siap, nanti kami pelajari. Terus Nun Sawo ini juga ada stiker yang bisa ditempelkan di sini Pak, mungkin ini stimulan juga. Stimulan apa ya, contoh ya Pak, mungkin ya rangsangan katanya. Ya, stimulus. Dari kata stimulus itu rangsangan, rangsangan. Biar nanti kalau sudah dirangsang itu bagaimana itu kan? Ada kata-katanya. Minimal kan, oh iya, nih stop narkoba, aku sih setengah bikin programnya apa. Sama orang-orang kesehatan itu gitu Mbak, rangsang stimulus. Orang yang lain stimulasi aja. Puskesmas Panggung 2 ya. Panggung 1-nya nggak ada. Nggak ada, karena ini kenapa kok Panggung 2 Bapak? Karena masuk di daerah Giri Sekar yang pertama, terus yang kedua pasiennya banyak juga. Berarti dari siswa yang di SMA 1 sama SOS itu dari Giri Sekar juga ada banyak. Iya, ada gitu. Soalnya kalau dilihat dari wilayah SMA-nya kayak gitu kan emang masuk sana, tetapi kan muridnya jadi beberapa juga toh Mbak. Jadi beberapa desa juga kita temukan bahwa kadang-kadang kalaupun ada penggunaan, kadang-kadang yang menggunakan malah bukan orang desa itu. Jadi dari orang luar desa yang kebetulan misalnya melakukan yaitu tadi perbuatan pelanggaran itu di desa yang jadi beda, memang kadang-kadang malah istilahnya kalau buat kesalahan di desa sendiri itu isinya suwi loh Mbak. Karena tadi di desa Giri Sekar itu pernah ada kasus tertangkapnya pengedar pil sapi. Ya dan banyak dipakai juga di sini sapi. Memang benar gitu. Kamu yang nggak ikut berita. Emang sebenarnya di awal tahun 6 bulan yang lalu. Nah ini kenapa kok Pak Kanit tadi Mbak ini tak keep dulu, tak silent dulu, kita tidak bergerak dulu karena informasi anggota itu udah nyebar, jadi bocor kemana-mana. Jadi akhirnya ini masih laten dulu, jadi masih berupa lidik kalau istilahnya. Ya, betul. Intel ini betul, jadi intel dulu. Jadi kami waktu pertama kali dengar itu ya kaget Mbak. Setelah tugas kami sini juga bingung mau ngapain gitu loh, mau ngapain. Sama di samping Mbak. Gitu loh, mau ngapain gitu. Tetapi di satu sisi kami juga merasakan sangat kasihan karena memang anak-anak yang dalam tanda kutip itu tadi yang kenal dengan sapi itu kan masih kelas 2, kelas 3 gitu. Kapan nih, jangan-jangan
nanti justru kita mau masuk tujuan kami itu bagus tetapi diterima jelek kan juga salah jadi salah kan ya salah tompo lah rektor salah tompo itu. Dan akhirnya kalau memang ada momen-momen kayak gini itu nanti juga menambah percaya diri khususnya di petugas. Oke, saya yang petugas lapangan nanti lebih mudah lah untuk apa istilahnya ya, secara legalitasnya gitu lah intinya gitu. Nanti juga kita akan mintakan mungkin surat keputusan ya Mbak ya, SK-nya, SK relawan. Jadi ada kita ada sertifikat Pak untuk pelatihan itu sama PIN, jadi legal banget Pak. Saya kenceng aku ya tenang. Pada ketemu orang itu saya memang relawannya. Secara spesifik untuk nafsa itu kan belum ada petugasnya itu loh. Nah aku digabung ke karo jiwa. Gitu. Akhirnya saya nyambung nih Pak. Karena efek akhirnya dari penggunaan nafsa itu biasanya jiwa atau juga dimulai dari jiwa yang kosong itu Pak akhirnya pakai nafsa. Jadi sama matur nuwun sangat, ini informasinya sudah banyak. Saya minta CP-nya Pak Oki dan Mbak Oki dan Pak Uji. Siap. Kalau yang saya menikah terkait dengan karena ini dinas Pak, nyuwun SPPD. Oh oke, siap. Tanda tangan, kalian menikah tanda tangan ingkang kagem serah terima barang. Oh iya, oke. Ini saya nggak apa-apa. Soalnya kasus BakTU sama Bu Kepala ke dinas. Boten napa-napa. Itu cuma bukti kita kehadiran di sini. Jangan foto cukup bapaknya. Oke. Kali stempel gitu Pak. Jadi sini nama, jabatan, tanda tangan ya. Iya, kali stempel. Mereka untuk serah terima barang. Lewat polsek, lewat polsek Panggang aja kita masuknya, biar mereka yang nembusi ke Puskesmas Panggang 1. Gitu. Kalau dari kita karena memang kita fokus di sini, jadi nanti saya tetap komunikasinya dengan mungkin Pak Kapus ya, itu untuk mungkin sounding lah dengan Puskesmas Panggang 1 gitu. Kalau enggak ya nanti lewat sama polsek itu, lewat polsek apa Koramil ya, kayak apa sekolah. Kemarin kita belum sempat ketemu dengan dari yang kepala satu provinsi belum sempat ketemu, tapi kita udah ketemu dengan salah satu staf dari dinas kesehatan. Terus kita udah bilang juga maksud dan tujuan. Kedepannya juga besok kita harapannya dinas kesehatan mengeluarkan semacam apa ya, surat edaran atau himbauan lah kepada setiap puskesmas gitu untuk melakukan kegiatan P4GN karena kan yang kita dengan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran juga kami Pak, jadi kami hanya bisa beberapa mengambil sampel dari beberapa wilayah gitu yang berada di puskesmas yang berada beberapa wilayah kecamatan, beberapa puskesmas. Kemarin ke Puskesmas Wonosari ya, Wonosari 2 itu juga welcome banget, di sana juga banyak kasus Mbak. Akhirnya mereka juga sangat senang sekali gitu, jadi termotivasi lagi. Kepalanya Pak Arif gitu. Arif itu dulu kepala yang 2 juga. Ya, seneng. Berapa ya Pak? Wah, aku secilik 97 sampai 2006 kah 2008. Saya kira Pak Arif tadinya kepala Puskesmas Panggang 2. Biasa. Ya mungkin kita butuh butuh semangatnya juga ya, terus terang ini juga kita bersyukur juga wakil bupati juga udah semangat sekali Pak. Jadi Mbak kemarin juga berkenan hadir kan waktu kegiatan launching itu, dan dia juga mengatakan juga bahwa kedepannya pinginnya Gunung Kidul itu jadi daerah yang bersih narkoba. Karena meskipun letaknya di puncak gunung, kalau bukan puncak gunung artinya sebenarnya kan cuma ngeliatin gunungnya gitu, cuman mulai rawan karena perbatasan langsung dengan laut, contohnya seperti itu. Terus daerah-daerah sekitar seperti Jawa Tengah yang kemudian memang sudah banyak kasus juga. Apalagi kawasan wisata kan. Betul, kedepannya ada kawasan wisata, terus kota pelajar juga. Meskipun pelajar itu pelajar datangnya ke kota untuk belajar ya, tetapi suatu saat mereka rekreasi juga. Terus. Amin, deh. Sama-sama, kalau Bapak semangat, kita juga tentu Semangat Mbak. Kita saling menguatkan nanti. Sampai ketemu Pak. Amin. Pertemuan selanjutnya. Siap. Kita tetap keep in touch. Kita kalau penyelesaian berat banget Pak, ditemukan itu kita langsung ke Lido. Oh. Rehabilitasi biar bisa di Lido sana. Jadi kita juga sering kirim pasien ke sana. Bisa rehabilitasi di Bogor. Tapi itu kan yang khusus nafsa, narkoba nafsa ya.
Nah, aku sementara yang jiwanya. Nanti ke depan Juga mohon tolong Pak, ini jadi ada, mungkin bukan di sini kasusnya, tapi Iya. di daerah saya belum 4 tahun di Jambi Pak. Itu jadi misalnya yang rawat jalan penggunaan obat-obat psikotropika untuk obat-obatan untuk obat-obatan penyembuh ya namanya, untuk yang sakit jiwa itu. Kadang saya juga dibilang BPOM itu kemarin kontrol untuk apotek segala macam itu, kadang-kadang kan itu bisa disalahgunakan betul, Pak. Jadi betul. dibeli tetapi tidak dikonsumsi oleh si yang sakit si penderita, cuman malah kemudian dijual atau dikonsumsi untuk teman-temannya, misalnya yang ini kan SMA gitu ya, jadi terus digunakan rame-rame itu yang kemudian kita. Memang dari teman Kodia itu pernah cerita gitu, dia itu curiga setelah jauh, artinya berkontrol minggu ini kok kontrol padahal 1 bulan kan untuk jatah obatnya itu 1 bulan. Nah ternyata itu teman-temannya pada datang itu ada Pak, di sini saya kan kalau karena tekanan tinggi untuk berprestasi, kemudian kan anak-anak muda itu kan kadang ini Pak stres, pakai doping gitu. Ada yang memang orang tuanya malah yang nggak bisa ini gini, akhirnya dikasihkan psikolog, dikasihkan obat, tapi itu tadi penyalahgunaan obat itu akhirnya ini semarai sinaune tadi malah jadi semangat kan. Ya, oke. Ya. Insya Allah nek di Pang 2 selama ini pasien-pasien ini aman. Insya Allah. Kan dari dokternya, dari farmasinya kayak gitu, dari tempat gudangnya itu juga ada double kunci, double pengamanan. Ngambil itu hanya dari petugas farmasi kita. Nek obat. Jadi petugas yang lain nggak boleh ngambil. Nggak boleh. Saya pun selaku programmer nggak boleh. Itu memang kami sudah akreditasi. Jadi memang itu SOP-nya begitu ya kami ikuti. Itu. Udah ada penanggung jawab gitu malah kita. Iya. Aja. Jadi PJ harus standby. Apotekernya harus standby itu. Biasanya kalau pagi kan apotekernya masuk lah, kalau malam sore kunci gudangnya dibawa pulang nggak? Jadi nanti kalau minta pagi gitu ya? Iya, kalau minta pagi. Kalau mau ke sini, tapi kalau darurat kan di sini ada dokter spesialisnya. Dokter Ida itu spesialis gangguan jiwa. Oh, ada dokter spesialisnya sudah. Ada di Palian. Kita rujuk ke sana. Sudah kami informasikan juga untuk MOU-nya ke sana. Kalau yang malam, tapi kalau yang pagi sudah kita tangani di sini. Terima kasih ya Mbak Rini, Mbak Elmi. Ya. Derek, hati-hati. Monggo. Waalaikumsalam. Sama aku Bapak, begini Pak. Oke. Terima kasih. Sami-sami datang-datang Mbak. Mbak Rini, hati-hati ya. Hati-hati. Bareng-bareng ini. Ya, Derek, monggo. Anak-anaknya kayak Nanti ora guys, aku ndredeg banget guys dicari petugas-petugas dari BNN guys. Aku ndredeg tenan iki ning ngopo. Jebule ya kayak mau guys. Ngono guys. Terima kasih guys sudah mengikuti vlogku.